Alright, then let's continue our lesson, guys. So today we are on day 4 and today we are having inversion. Jadi di hari keempat ini nanti kita akan belajar mengenai inversion, yaitu bentuk kalimat yang unik ya. Jadi kita sudah tidak belajar tentang bagian kalimat lagi untuk sementara, tapi kita belajar tentang bentuk kalimat yang agak nyeleneh seperti itu atau agak unik. Namanya inversion. Jadi inversion ini pengertiannya adalah pembalikan posisi kalimat. Jadi kalimat sebelumnya yang kita tahu adalah urutannya subjek dulu baru predikat, ya kan? Nah, tapi kalau di inversi ini dibalik, teman-teman. Jadi ada predikat atau bagian dari predikat yang pindah sebelumnya subjek, seperti itu. Nah, untuk inversi ini sebenarnya umum dalam bahasa Inggris, alias sebenarnya tidak jarang-jarang banget gitu ya. Karena dalam bahasa Inggris, ketika kita ingin menanyakan sesuatu, itu bisa dibilang 90% kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek. Contoh nih teman-teman, ada yang tahu bahasa Inggrisnya, bagaimana kabarmu hari ini? How do you say bagaimana kabarmu hari ini in English? Jangan takut salah. How are you today? That's right. How are you today? How are you today? Nah, kalau teman-teman analisa kalimat ini, subjeknya adalah yang you, teman-teman. You di situ adalah subjek, ya. Nah, predikatnya itu adalah are, ya kan? Jadi predikat dulu, baru subjek, right? Contoh lagi, teman-teman. Apakah kamu merasa lapar? Bahasa Inggrisnya gimana? Apakah kamu merasa lapar? Jangan takut salah. Try it once, guys. Apakah kamu merasa lapar? Bahasa Inggrisnya? Are you hungry? That's right. Are you hungry? Atau do you feel hungry juga boleh ya. Jadi are you hungry atau do you feel hungry? Sama aja ya. Nah di situ sama. Di situ ada kata are itu predikatnya. Subjeknya adalah you. Nah ini adalah contoh dari bentuk inversi di dalam kalimat teman-teman. Jadi inversi itu urutannya yang awalnya kalimat itu harusnya subjek dulu baru predikat. Dibalik. Jadi predikat dulu baru subjek. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi untuk pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek itu ada caranya atau ada aturannya. Nah, kita akan gali menggunakan kalimat tanya dulu ya. Jadi contoh teman-teman, kalau predikatnya, jadi yang dilihat itu bentuk predikatnya atau predikat apa yang dipakai. Kalau predikatnya itu hanya berupa to be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja yang diikuti ya, alias to be itu dinamai linking verb, teman-teman. Bukan auxiliary ya. Kalau to be yang auxiliary setelahnya ada verbnya. Nah, kalau to be yang ini setelahnya nggak ada verbnya, jadi dia berdiri sendiri. Oke, contoh kalimatnya, Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Jadi, Lucas Pacioli merupakan bapak akuntansi dan pembukuan. Nah, kalau misalnya predikatnya hanya to be saja, langsung kita pindah saja ke sebelumnya subjek. Cara membaliknya seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kalau membuat kalimat tanya dari kalimat positif ini jadinya, is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Nah, kemudian ditutup dengan tanda tanya. Ya, karena dia kalimat tanya. Nanti kalau diartikan, apakah Lucas Pacioli bapak akuntansi dan pembukuan? Seperti itu. Oke. Nah, itu kalau predikatnya berupa to be yang berdiri sendiri. Oke. Nah, sekarang kalau predikatnya kata kerja yang punya arti bagaimana? Karena kalau to be kan nggak punya arti, teman-teman. Sekarang bagaimana kalau kata kerjanya itu kata kerja tunggal yang punya arti? Contoh, teman-teman. Louis Braille invented Braille, system of reading and writing for the blind. Kalau diartikan, Louis Braille menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra. Nah, invented ini tidak bisa dilangsungkan pindah ke sebelumnya subjek, teman-teman. Ya, jadi invented nggak boleh langsung kita pindah sebelumnya subjek. Beda dengan is tadi. Alasannya kenapa? Karena invented dari kata invent itu dia butuh objek, artinya menemukan. Nah, nanti kalau kita pindah inventednya di sini, Louis Braille ini bukan lagi jadi subjek, tapi jadi objek. Ya, makanya untuk kata kerja yang
punya arti, itu kita harus lihat dulu apakah dia butuh objek atau tidak. Materi kita kemarin, right? Nah, nanti kalau dia butuh objek, cara misahkannya kita pisahkan dengan auxiliary. Maksudnya cara menginversinya kita pisahkan dengan auxiliary-nya dulu, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya kata kerja tunggal atau kata kerja yang berdiri sendiri tanpa auxiliary itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary. Tapi lebur jadi satu dengan kata kerja verb satunya ya. Jadi kata kerja tunggal itu antara lain ada verb 1, kemudian verb SES, kemudian ada juga verb 2. Nah, contohnya yang di kalimat ini adalah verb 2. Nah, verb 1 di dalam kalimat yang menjadi predikat itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary do-nya. Ya, jadi sebenarnya dia adalah do yang melebur dengan verb aslinya atau verb 1. Nanti dijadikan satu jadi verb 1. Kemudian verb SES itu sebenarnya juga mengalami peleburan dari maksud saya auxiliary does dengan verb 1. Nah, verb 2 mungkin beberapa teman-teman ada yang sudah menebak ya. Jadi verb 2 itu juga sebenarnya adalah peleburan dari auxiliary did dengan verb 1. Nah, nanti kalau kata kerja tunggalnya itu dia kata kerja yang butuh objek ya, teman-teman, maka yang pindah sebelumnya subjek itu hanya auxiliary do does did-nya saja. Nah, verb satunya itu tetap diletakkan di setelahnya subjek atau di sebelumnya objek. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan Louis Braille invented Braille system of reading and writing for the blind, ini nanti kalau kita rubah menjadi inversi atau menjadi kalimat tanya jadinya did Louis Braille invent Braille system of reading and writing for the blind? Kalau diartikan, apakah Louis Braille menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra? Seperti itu. Oke, mungkin agak sedikit ribet ya kalau untuk kata kerja yang verb 1, verb SES atau verb 2, teman-teman, karena harus dipisahkan dulu. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa nanti trust me, it's gonna be very easy like that. Oke, kemudian yang terakhir, bagaimana kalau predikatnya itu sudah memiliki auxiliary yang terpisah? Nah, contohnya adalah the lecture was brought by Mr. Henry this morning. Kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi. Nah, itu kan ada auxiliary was ketemu sama verb 3 ya, yaitu brought. Nah, nanti kalau misalkan sudah auxiliary-nya terpisah seperti ini, teman-teman, cara menginversinya cukup kita pindahkan auxiliary yang paling depan. Ya, saya ulangi lagi, auxiliary yang paling depan atau auxiliary pertama kali. Nah, itu kita pindah sebelumnya subjek seperti itu. Nah, jadi kalau kalimat positif ini kita jadikan kalimat tanya atau kita inversi, jadinya was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Nah, kalau diartikan apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Nah, ini adalah cara menginversi ya atau membalik subjek predikat menjadi predikat subjek. Kita harus perhatikan dulu predikatnya berupa apa. Kalau dia kata kerja to be yang nggak punya arti itu ya, langsung aja pindah sebelumnya subjek nggak masalah. Oke. Kalau misalnya kata kerjanya punya arti dan dia butuh objek, maka yang dipindah ke sebelumnya subjek hanya auxiliary do, does, atau did-nya saja. Tergantung present atau past. Seperti itu. Dan kalau memang sudah ada auxiliary yang terpisah atau auxiliary verb predikatnya, maka cukup auxiliary yang paling depan atau yang pertama kali sendiri yang kita bisa pindah sebelumnya subjek. Seperti itu. Kemudian pertanyaannya, ada pertanyaan nih. Brought tetap verb 3 ya, Seth? Betul, Mister. Karena sebelumnya ada auxiliary was. Masih ingat auxiliary was itu auxiliary to be. Dan to be itu hanya bisa diikuti verb ing ataupun verb 3. Ya, nggak bisa dia jadi verb 1, nggak bisa. Nanti jadi salah. Seperti itu, Mister. Jadi kalau misalkan auxiliary verb itu bentuknya sudah baku, teman-teman. Sudah fix ya. Yang berubah itu hanya kalau ada do, does, did. Nanti dia balik ke verb 1 kata kerjanya. Seperti itu, Mister. Kemudian Miss Kiki, apakah inversion ini hanya digunakan untuk kalimat tanya saja? Alright, that's a very good question. Nah, sekarang gini teman-teman. Ini kan kita sudah belajar kalau salah satu jenis inversi itu dipakai di kalimat tanya, ya kan? Nah, tapi teman-teman sudah paham untuk cara menginversi ya. Cara menginversi itu kurang lebih sama seperti ini semua, teman-teman. Dilihat predikatnya. Jadi predikatnya apa, cara menentukannya seperti ini. Nah, sekarang gini. Bagaimana dengan di soal structure TOEFL? Apakah kalimat tanya
inversi kalimatnya ini keluar? Jawabannya tidak, teman-teman. Ya, jadi inversi kalimatnya ini tidak keluar di soal structure TOEFL. No, gimana San maksudnya? Ya, jadi cara menginversinya sama teman-teman dengan semua inversi-inversi yang lain. Cuman kalimatnya ini tidak keluar di soal structure TOEFL karena teman-teman tidak akan menemukan soal structure TOEFL yang berakhiran tanda tanya. Itu juga alasan saya kenapa pernah menyampaikan ke teman-teman predikat tidak pernah muncul di awal kalimat karena bentuk kalimatnya itu tidak pernah keluar di soal structure TOEFL. Atau bisa dibilang jenis inversi ini tidak dipakai. Nah, sekarang inversi apa aja terusan yang dipakai di soal structure TOEFL? Nah, ada 5 penanda, teman-teman. Ya, jadi ada 5 penanda kapan kita menginversi kalimat di soal structure TOEFL. Yang pertama ketika ada there. Kita biasa mengartikannya there itu ada. Kemudian ketika ada adverb of place atau keterangan tempat. Yang berikutnya ada negative adverb atau ada juga beberapa buku menyebutnya negative expressions gitu ya. Dan ada juga nanti kalau diartikan negative adverb itu keterangan yang maknanya negatif. Nanti kita bahas satu-satu, teman-teman. Kemudian ada juga di kasus komparatif atau caranya kita membanding-bandingkan dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir di kasus verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang atau istilah namanya adalah participle phrase. Ya. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Sekarang kita bahas dulu ketika ada there. Nah, there ini sebenarnya dia adalah keterangan waktu. Maaf teman-teman, maksud saya keterangan tempat ya. Artinya there itu sebenarnya adalah di sana. Oke. Jadi sebenarnya tempatnya keterangan waktu, maksud saya keterangan tempat, maaf ya. Saya ulang lagi, keterangan tempat, bukan keterangan waktu, teman-teman. Nah, there itu sebenarnya juga keterangan tempat, cuma dia nggak jelas gitu ya. Jadi there-nya itu di mana seperti itu. Nah, ketika ada there ini pindah sebelumnya subjek, terus nggak ada koma sebelumnya, maka subjek nggak mau ketemu. Makanya ada predikat nanti yang memisahkan. Ya, tapi kalau tempatnya di belakang itu bukan penanda inversi. Contoh yang tempatnya di belakang dulu, teman-teman. Nah, contoh there yang tempatnya di belakang itu urutannya tetap subjek predikat ya. A big alligator lives there. Kalau diartikan, seekor aligator besar tinggal di sana. Nah, kalau there ini saya pindah di paling depan alias sebelumnya subjek, terus nggak ada koma setelahnya there, maka subjek nggak mau ketemu. Maka nanti predikatnya, kebetulan predikat tidak butuh objek ya teman-teman. Jadi kalau mau langsung dipindah sebelumnya subjek nggak masalah. Nah, jadinya there lives a big alligator. Di sana tinggal seekor aligator besar seperti itu. Jadi predikat dulu yaitu lives, subjeknya adalah a big alligator, bukan there ya teman-teman. Karena there itu setelahnya, karena there itu tidak menentukan predikat. Contoh nih teman-teman, ada yang tahu bahasa Inggrisnya ada seseorang di kamarmu misalnya. Ada seseorang di ruanganmu atau di kamarmu. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Dicoba dulu. Come on guys. Don't be afraid of making mistakes. There is someone, there is a human, it's okay. There is someone in your room. That's right. Jangan lupakan predikatnya ya. There is, jangan lupakan is-nya. Someone atau somebody boleh. Atau a human gak apa-apa deh. There is someone in your room. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi. Ada banyak orang di kamarmu. Bahasa Inggrisnya gimana? Jangan takut salah juga, because it's normal to make mistake. Yeah, there are a lot of people in your room. That's right. There are, teman-teman. Bukan lagi is ya, tapi pakainya are. Oke, yang atas pakainya there is, yang bawah pakainya there are a lot of people. Nah, sekarang adalah kenapa yang atas pakai is, yang bawah pakai are, padahal sebelumnya itu sama-sama pakai there. Karena subjeknya itu bukan di sebelumnya, teman-teman, tapi di setelahnya predikatnya. Kalau yang is itu subjeknya adalah someone, artinya seseorang, jumlahnya satu ya, namanya aja seorang. Satu orang, sama. Nah, tapi kalau yang bawah itu subjeknya adalah a lot of people atau many people. Artinya dia jamak. Seperti itu. Maaf, tadi ada yang hilang. In your room.
Seperti itu. Ya. Jadi itu adalah alasan kenapa there itu bukan subjek. Dan setelahnya there is atau there are pasti harus ada kata benda sebagai subjeknya. Seperti itu. Itu yang membedakan there is sama it is. There are sama they are. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang untuk jenis there ini, itu ada pengecualiannya ya, teman-teman. Saya ulangi lagi, untuk inversi there itu ada pengecualiannya. Pengecualiannya adalah kalau si subjek itu berupa I, you, they, we, he, she, atau it, atau kita biasa nyebutnya pronoun atau kata ganti, maka tidak boleh diinversi walaupun ada there yang dipindah di paling depan tanpa koma setelahnya. Saya ulangi lagi, jadi kalau subjeknya I, you, they, we, he, she, it, atau namanya subjek pronoun, ya, kata ganti ya intinya, bukan kata benda. Nah, kalau ada there di paling depan dan subjeknya I, they, we, she, it, tanpa koma pun, maka tidak boleh diinversi. Contoh teman-teman, I work there, saya bekerja di sana. Ya, kalau there ini pindah ke paling depan, itu bukan there do I work. Apalagi there work I ya teman-teman. Nah, tapi nanti tetap there I work. Sama kayak there you go, bukan there go you. Bukan juga there do you go, ya, tapi there you go. There she is, di sana dia. There it is, seperti itu. Jadi tetap ada subjek dulu baru predikat ketika subjeknya I, you, they, we, she, it. Walaupun ada there pindah ke paling depan tanpa ada koma. Atau bisa dibilang there itu menjadi penanda inversi ketika pindah paling depan tanpa koma setelahnya hanya ketika subjeknya berupa kata benda saja. Ya, teman-teman. Nah, itu penanda inversi pertama. Sekarang penanda inversi kedua. Ketika ada keterangan tempat atau adverb of place. Diingat-ingat, keterangan tempat, bukan waktu. Ya, keterangan waktu tidak menjadi penanda inversi walaupun pindah ke depan tanpa koma. Nah, tapi kalau ada keterangan tempat, pindah di paling depan atau sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka itu menjadi penanda inversi. Contoh ya, teman-teman, ini yang urut dulu. A massive shark lives in that trench. Kalau diartikan, seekor hiu besar hidup di dalam palung itu. Nah, nanti kalau di dalam palung itu kan keterangan tempat. Kita pindah sebelumnya subjek a massive shark, tapi nggak ada koma di setelahnya, maka a massive shark atau subjek di situ tidak mau ketemu. Jadi harus ada inversi. Jadinya, in that trench lives a massive shark. Seperti itu. Di palung itu, hiduplah seekor hiu yang besar. Jadi predikat dulu baru subjek. Seperti itu. Nah, itu penanda kedua ya. Kemudian yang berikutnya ada penanda ketiga. Nah, ini yang paling sering keluar di soal structure TOEFL yang asli dari ITS. Yaitu penanda negative adverb. Ada juga yang menyebutnya negative expressions atau ungkapan-ungkapan yang maknanya negatif. Yang mana dia pindah sebelumnya subjek tanpa ada koma setelahnya. Maka subjek nggak mau ketemu. Nah, contohnya negative adverb itu gimana, Sir? Atau keterangan maknya negatif itu gimana, Sir? Nah, contoh ya, teman-teman. Seldom, barely, rarely, scarcely, hardly. Biasanya hardly ever gitu ya. Artinya sama semua ini, yaitu jarang sekali. Nah, jarang itu adalah keterangan waktu yang mana dia dianggap negatif, teman-teman. Walaupun nggak ada not di dalam kalimat itu, tapi kalau ada kata-kata ini, kalimat itu dianggap kalimat negatif. Seperti itu. Oke, nah contoh, ini yang urut dulu ya. I seldom have lunch at work. Kalau diartikan, saya jarang makan siang di tempat kerja. Nah, di situ ada keterangan negatif yaitu seldom. Itu kalau kita pindah di sebelumnya subjek I dan nggak ada koma setelah seldomnya, maka subjek nggak mau ketemu. Nah, jadinya seldom do I have lunch at work. Nah, itu kalau teman-teman lihat di sebelumnya subjek I ada kata do. Inilah auxiliary dari kata have. Ya, jadi menjadi diinversi karena ada penanda ketiga. Nah, selain seldom, barely, rarely, scarcely, hardly ever, kita punya lagi contohnya only diikuti keterangan. Keterangan apapun, teman-teman. Entah itu keterangan waktu, tempat, cara, dan sebagainya. Kalau ada kata only-nya sebelumnya, dan dia diletakkan di paling depan, sebelumnya subjek tanpa koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu. Atau bisa dibilang gini ya, kalau ada keterangan apapun sebelumnya ada only-nya, itu menjadi negatif keterangannya. Oke. Kemudian ada lagi little, artinya sedikit.
Never artinya tidak pernah. At no time artinya at no time itu kalau nggak salah langsung gitu ya. Not once artinya tidak pernah. Nah, contoh kalimatnya. We can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Kalau diartikan kita bisa menemukan habitat alami dari beruang kutub hanya di Arktik saja. Nah, itu ada keterangan negatif hanya di Arktik saja atau kutub utara saja. Nah, ini kalau kita pindah di depan sendiri tanpa ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu. Jadinya diinversi nanti. Ya, jadinya only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Jadi hanya di Arktik saja kita bisa menemukan habitat alami dari beruang kutub. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat di situ ada auxiliary can, baru subjek, kemudian verbnya. Nah, subjeknya terletak di tengah-tengahnya auxiliary verb itu inversi. Ya, kenapa kok diinversi? Karena ada keterangan maknanya negatif pindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya. Nah, kemudian berikutnya, contohnya lagi kita punya under no circumstances, kemudian on no condition artinya sama, artinya pokoknya tidak atau pokoknya jangan, gitu ya. Tapi ini biasanya dipakai di speaking. Kalau di soal structure TOEFL saya belum pernah menemukan ini ya, tapi untuk contoh saja. Kemudian ada in no way, artinya nggak mungkin. Kemudian ada not only but subjek predikat. Biasanya but-nya itu setelahnya ada also-nya juga. Tapi biasanya juga nggak ada, boleh nggak kalau also-nya, teman-teman. Nah, intinya setelahnya not only, kalau diikuti subjek predikat dan setelahnya but itu subjek predikat, maka subjek predikat setelahnya not only itu nanti harus dibalik. Kenapa? Karena not only tempatnya di sebelumnya subjek tanpa ada koma setelahnya, itu menjadi keterangan yang maknanya negatif. Karena ada not-nya di situ, teman-teman. Not only. Ya kan? Kemudian berikutnya ada no sooner than. Itu artinya adalah sampai atau bisa diartikan sebelum, seperti itu. Nah, untuk contoh kalimatnya, ini yang urut dulu ya. You should not open the box. Kalau diartikan, kamu tidak boleh membuka kotak itu. Nah, ini masih urut, subjek dulu baru predikat. Nah, di situ ada kata not, teman-teman. Not ini menjelaskan predikat. Dan dia nggak bisa, kalau dia menjelaskan predikat itu, not nggak bisa dipisahkan dari auxiliary. Ya. Nah, tapi kalau not ini mau dipindah ke depan, should ini nggak boleh ikut. Karena kalau should ikut nanti jadi kalimat tanya. Nanti artinya jadi beda, seperti itu. Nah, maka kita carikan kata yang artinya sama dengan not. Not di sini kan artinya tidak boleh, teman-teman. Maka yang kita carikan under no circumstances atau on no condition. Boleh salah satu. Jadi contohnya, under no circumstances should you open the box. Artinya sama. Pokoknya kamu jangan atau kamu tidak boleh membuka kotak itu. Seperti itu. Jadi itu ada auxiliary dulu yaitu should dari keluarganya modal ya. Kemudian diikuti verb 1 setelahnya subjeknya yaitu open. Nah, ini yang dimaksud dengan inversi. Kemudian yang terakhir, di situ ada nowhere. Nah, ini sering sekali keluar di error analisis atau struktur bagian kedua ketika menanyakan inversi ini. Kemudian ada not until. Kalau not until ini harus dilanjutkan dulu ya, teman-teman. Karena until itu kelas katanya ada dua. Dia bisa jadi preposisi, bisa jadi conjunction. Kalau misalkan dia preposisi, harus diikuti kata benda. Biasanya kata benda waktu. Entah tahun, entah peristiwa sejarah, atau misalkan kejadian di masa lalu. Nah, kalau misalkan dia conjunction, harus diikuti yang urut dulu. Subjek dulu, baru predikat not until ini. Nah, baru setelahnya nanti kalau nggak ada koma, maka diikuti predikat baru subjek. Seperti itu. Kemudian ada no longer, artinya tidak lagi. Dan yang terakhir, subjek predikat, yang mana setelahnya ada conjunction fan voice yang nor. Nah, teman-teman kalau masih ingat, di hari kedua, ketika kita belajar conjunction, itu kan ada fan voice tuh. Nah, fan voice itu kan N-nya saya warnai beda, nornya itu teman-teman. Nornya itu saya warnai beda biru, yang lain merah. Kenapa? Karena ada penggunaan khususnya atau perbedaan penggunaan, yaitu nor dengan conjunction fan voice yang lain. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah fan voice nor ini atau conjunction nor ini, ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat setelahnya itu wajib diinversi. Tapi hanya conjunction nor saja yang boleh seperti itu, teman-teman. Selain conjunction nor, setelahnya harus urut subjek dulu baru predikat. Oke. Nah, jadi contohnya adalah, nah ini contoh yang pakai not until, teman-teman. Contohnya, not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Nah, subjek dari kalimat ini adalah the Great Sphinx of Giza.
predikatnya adalah auxiliary was dan verbnya adalah exposed. Nah, ini inversi. Kenapa kok diinversi? Karena ada not until bla 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 bla. Seperti itu. Not until maksud saya, ya. Nanti kalau diartikan itu tadi. Jadi tidak sampai atau sebelum abad ke-20-an Great Sphinx of Giza itu expose itu diperlihatkan untuk dilihat. Seperti itu. Nah, ini tidak perlu teman-teman hafalkan, silahkan difoto. Ketika nanti mengerjakan bisa sambil melihat foto yang teman-teman ambil. Boleh di screenshot, nanti ketika latihan boleh sambil melihat. Nah, mungkin teman-teman sambil memfoto, kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman. Sir, Silahkan. ya, Sir mau nanya, ini sebenarnya sih inversi ini terlepas dari structure ya. Maksudnya untuk apa gitu? Maksudnya dalam dalam kalimat atau dalam bahasa Inggris inversi itu untuk apa sebenarnya, Sir? Oke, jadi sebenarnya fungsi inversi itu banyak, Mister. Tapi kalau di soal structure TOEFL ya, itu hanya variasi kalimat saja. Jadi kalau misalnya nih, kayak tadi, misalkan kita bilang, I seldom have lunch at work. Itu kan I dulu baru seldom have lunch, subjek dulu baru predikat, ya kan? Iya. Nah, ada variasi kalimat lagi, atau bentuk kalimat yang caranya kita bilang, saya jarang makan siang di tempat kerja. Itu ada lagi, bukan cuma I seldom have lunch at work, tapi seldom do I have lunch at work. Nah, itu kan dibalik. Jadi kalau ditanya sebenarnya inversi itu buat apa sih? Nah, itu sebenarnya hanya variasi kalimat saja, Mister. Ya, tapi kalau kita pakai inversi itu lebih sopan atau lebih formal seperti itu. Gimana? Dapat maksudnya? Jadi Iya. ya, jadi Tapi dia hanya memang polanya kayak gitu ya, Sir ya. Jadi pada saat di inversi itu misalnya yang ini kan until itu nggak subjek nggak boleh ketemu dengan ini ya. betul. Kalau not Memang polanya kayak gitu ya, Sir ya. that's right. Tapi hati-hati dengan not until ya, Mister. Not until ini, until kan ada dua kelas. Atau kita coba Iya, buka iya. kamus. Maksudnya untuk yang lain gitu, selain not until misalnya kayak Boleh. seldom dan Misalkan memang never. polanya gitu ya, Sir ya. That's right. Kalau terbalik misalnya, Sir, memang salah secara structure ya, Sir. Maksudnya terbalik gimana, Mister? Misalkan not Misalkan was-nya tetap di setelahnya expose iya, gitu ya. secara structure dalam bahasa Inggris memang salah ya, Sir. Kalau dalam tulisan itu salah. Ya, kalau dalam tulisan Oh. teman, misalnya was-nya ini tetap di setelahnya The Great Sphinx of Giza, sedangkan ada not until sampai century, itu setelahnya nggak ada komanya. Nah, kalau dalam tulisan, ketika kita menulis dalam bahasa Inggris itu dianggap salah, teman-teman. Oke. Nah, tapi kalau di speaking itu kan nggak kelihatan koma atau ada koma atau nggak. Koma kan nggak mungkin orang ngomong itu disebutkan. Misalkan tidak sampai abad ke-20, koma, kan nggak ada orang bilang seperti itu. Pasti komanya nggak dibaca, titiknya nggak dibaca, seperti itu. Nah, tapi kalau dalam penulisan atau writing, kalau dalam bahasa Inggris, itu sangat penting. Jadi dianggap salah kalau misalkan bentuknya tidak seperti itu, Mister. Oke, Sir. Makasih, Sir. Oke, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, saya rasa sudah aman ya. Dan maksud saya sudah difoto ya. Baik, kalau gitu kita lanjut ke penanda keempat. Nah, kalau penanda keempat ini itu lebih santai. Maksudnya lebih santai itu lebih fleksibel. Oke, yaitu komparatif, caranya kita membanding-bandingkan dalam bahasa Inggris. Caranya kita bilang lebih dari, yaitu more than. Lebih dari, seperti itu. Nah, kalau ada more than, teman-teman, itu sebenarnya boleh setelahnya diikuti kata benda yang dibandingkan aja. Setelahnya than maksud saya, itu boleh diikuti kata benda yang dibandingkan saja. Contohnya seperti ini. Jupiter is much larger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, itu setelahnya than cuma diikuti kata benda saja, yaitu our planet. Itu boleh, kalimat ini benar. Nah, setelahnya than, ketika bendanya ini jadi subjek, itu nggak apa-apa. Jadi nanti kita tambahi predikat. Ya, contohnya, Jupiter is much larger than our planet is. Ini kalimatnya juga benar, teman-teman. Jadi setelahnya than diikuti subjek, predikat, nggak masalah. Nah, setelahnya than, subjek predikatnya ini kalau diinversi itu juga tidak apa-apa. Ya, jadinya
Jupiter is much larger than is our planet. Artinya ketiganya sama, teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di paling bawah, itu predikat dulu yaitu is, baru subjeknya our planet. Seperti itu. Jadi untuk more than ini paling fleksibel. Boleh diinversi, boleh tidak, boleh juga cuma diikuti benda yang dibandingkan. Seperti itu. Oke. Dan ini kalau dari ITS asli jarang, teman-teman. Tapi kalau dari prediksi ini sering banget keluar. Oke, sekarang kita lanjut ke penanda inversi terakhir, yaitu participle phrase atau verb ing ataupun verb 3 yang berdiri sendiri sebelumnya tanpa auxiliary ya, tapi setelahnya itu ada tambahannya, teman-teman. Jadi dia agak panjang. Nah, nanti kalau dia dipindah sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu. Subjeknya ngambek, tempatnya diambil, seperti itu ya. Jadinya diinversi. Contoh, teman-teman, ini yang urut dulu ya. Himalaya is located between China and Nepal. Himalaya terletak di antara Cina dan Nepal. Nah, ini located kalau sampai Nepal dipindah sebelumnya Himalaya dan nggak ada koma untuk memisahkan, maka Himalaya nggak mau ketemu. Alias is-nya itu ikut, teman-teman, pindah sebelumnya Himalaya. Jadinya, located between China and Nepal is Himalaya. Nah, itu predikatnya is, subjeknya adalah Himalaya. Seperti itu. Ya, karena verb 3 nggak bisa jadi subjek. Itu kan kata sifat, teman-teman. Kata sifat nggak bisa jadi subjek. Sama dengan verb ing juga. Himalaya is lying between China and Nepal. Nah, nanti kalau diartikan juga sama, Himalaya berada di antara Cina dan Nepal. Nanti kalau lying sampai Nepal kita pindah sebelumnya Himalaya, inversi terjadi. Dan nggak ada koma maksudnya, maka inversi dilakukan. Contohnya, lying between China and Nepal is Himalaya. Nah, predikat dulu baru subjek. Karena ada penanda inversi nomor 5. Verb ing atau verb 3 agak panjang dan pindah sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya. Seperti itu. Nah, untuk penerapannya di soal kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih. Coba dicari di soal, dilihat di soal ya, ada nggak teman-teman predikat? Kalau ada, yang mana? Belum ada, Sir. Belum ada, that's right. Berarti titik-titik di situ harus diisi dengan predikat karena kalimat wajib punya predikat. Ada lagi satu yang wajib kalimat punya, yaitu subjek. Pertanyaan saya ke teman-teman, di sebelum titik-titik adakah subjeknya? Kalau ada, yang mana? Ya, betul, nggak ada ya. Nggak ada, berarti di sini kita butuh subjek dan predikat. Tapi teman-teman jangan langsung cari subjek predikat di pilihan ganda. Kenapa? Subjek kok tempatnya di belakang atau di tengah, malah hampir di akhir ya, itu agak aneh, agak tidak wajar. Maka teman-teman harus curiga, harus cek, kok subjek tempatnya di sini ya? Ada apa di sebelumnya? Siapa tahu itu penanda inversi. Nah, kalau kita lihat di sebelumnya titik-titik atau sebelumnya subjek nanti, itu ada kata on the second level of the parking lot. Itu kalau diartikan di lantai 2 dari tempat parkir, nah itu keterangan tempat, teman-teman. Kalau ada keterangan tempat, pindah di sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu. Nah, berarti kita bukan mencari subjek predikat, tapi cari predikat dulu, baru subjek. Sorry, teman-teman. Nah, cari ABCD yang predikat dulu, baru subjek. Berarti jawabannya yang mana? Ya, that's correct. Delta. Jawabannya adalah delta. Predikatnya adalah are, subjeknya adalah some empty stalls. Kalau yang alfa salah karena tidak ada subjek, teman-teman. Jadi ada predikat sama kayak yang Bravo ya, ada predikat juga are. Nah, cuman nggak ada subjeknya. Karena kata empty itu artinya kosong. Nah, kosong itu adalah kata sifat. Kata sifat tidak bisa jadi subjek. Kalimat itu selalu butuh subjek. Jadi alfa Bravo salah ya. Kalau yang Charlie itu tidak diinversi. Nggak bisa, teman-teman. Kalau ada penanda inversi, terutama di writing seperti ini ya, atau bahasa Inggris yang tertulis, maka nanti salah. Jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau diartikan di lantai 2 dari tempat parkir ada beberapa ruangan kosong. Seperti itu. Stall artinya apa ya, Sir ya? Sorry, gimana? Stall. Stall itu artinya ruangan atau kamar, bisa dibilang seperti itu. Oh, bisa. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Nah, caranya sama, dicari kata kerja sebagai predikat. Ya, pertanyaan saya ke teman-teman, apakah di soal ada kata kerja sebagai predikat? Kalau ada, yang mana, teman-teman?
Sepertinya ragu ya melihat stop itu predikat atau bukan gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman. Stop ini tidak bisa kita pakai cara yang kemarin. Materi hari ketiga kita nggak bisa pakai untuk menentukan apakah stop ini verb 2, apakah dia verb 3. Kenapa? Karena stop, teman-teman, verb satunya itu memiliki dua arti. Ya, arti pertama adalah berhenti. Kalau dia berhenti, berarti dia tidak butuh objek. Ya. Nah, stop juga bisa artinya menghentikan. Kalau dia menghentikan, berarti dia butuh objek. Nah, jadi memang beberapa kata kerja dalam bahasa Inggris itu bisa transitif juga bisa intransitif, hanya beda arti nanti ya. Sama kayak increase. Increase itu bisa artinya meningkat, bisa artinya meningkatkan. Kalau meningkat tidak butuh objek, kalau meningkatkan butuh objek. Seperti itu. Nah, sama kayak stop. Nah, terus bagaimana, Sir? Kita bisa tahu itu verb 2 atau verb 3? Kita ikuti aturan verb 2 dan verb 3, teman-teman. Kan di soal kita belum menemukan predikat dan kalimat selalu butuh predikat. Nah, untuk mengetahui apakah ini verb 2 atau verb 3, kita lihat di pilihan ganda. Ada auxiliary atau tidak. Kalau ada auxiliary berarti ini verb 3, kalau tidak ada auxiliary berarti ini verb 2. Ya, karena verb 2 nggak boleh dibantu auxiliary. Sedangkan verb 3 supaya jadi predikat harus ada auxiliary-nya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda itu semuanya ada auxiliary-nya, teman-teman. Iya kan? Nah, berarti di sini stop di sini adalah verb 3 bukan verb 2. Karena verb 2 nggak boleh pakai auxiliary. Seperti itu. Artinya kita belum punya predikat. Ya, supaya stop ini bisa jadi predikat, dimasukkan auxiliary yang masih ada di pilihan ganda seperti itu. Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman, coba dilihat di sebelum titik-titik, adakah kata benda lepas yang bisa menjadi subjek? Kira-kira ada nggak? Kalau ada, yang mana? Sepertinya ragu-ragu juga. Baik, nggak apa-apa. Di situ ada kata benda situations ya, teman-teman, tapi ini bukan subjek. Oke, ini adalah keterangan karena sebelumnya ada preposisi in, ya kan? Dia jadi keterangan. Dan kalau keterangan sebelumnya kok ada kata only-nya, ini menjadi keterangan yang maknanya negatif. Kalau ada keterangan yang maknanya negatif dan dia tempatnya di paling depan sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, artinya di sini kita tidak disuruh mencari subjek predikat, tapi dibalik. Ya, predikat dulu, baru subjek. Nah, cara menginversi auxiliary verb itu hanya auxiliary yang paling depan yang bisa dipindah sebelumnya subjek, teman-teman. Oke, jadi saya ulangi lagi, hanya satu auxiliary saja yang bisa dipindah di sebelumnya subjek, yaitu auxiliary yang paling depan. Nah, berarti jawabannya yang mana? Ya, betul. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Oke. Nah, kalau yang alpha itu will be semuanya dipindah sebelumnya apa namanya? Sebelumnya subjek. Nggak bisa. Untuk menginversi yang bisa kita pindah hanya satu auxiliary saja, yaitu auxiliary yang pertama. Ya, berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo dia tidak diinversi, teman-teman. Subjek dulu baru predikat. Nggak bisa ya, sedangkan di situ ada penanda inversi. Secara writing atau tata penulisan dalam bahasa Inggris ini dianggap salah. Nah, kalau yang Charlie di situ ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu, apalagi di situ ada penanda inversi, jadi nggak bisa, nanti nggak selesai kalimatnya. Nah, jawabannya adalah yang delta. Good job. Nanti kalau diartikan, hanya dalam keadaan yang sangat berbahaya saja, mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang contoh terakhir, teman-teman. Contoh terakhir ini adalah lawan dari inversi. Saya ulangi lagi, contoh terakhir ini adalah kebalikan dari inversi atau lawan dari inversi. Ini materi kita hari kedua, yaitu conjunction. Nah, conjunction ini lawannya inversi, teman-teman. Maksudnya gimana? Kalau teman-teman menemukan maksud saya ada conjunction, ya, maka setelahnya tidak boleh diinversi. Harus urut subjek dulu baru predikat. Kecuali satu conjunction ya, teman-teman, yaitu conjunction nor. Hanya conjunction nor saja yang kalau dia menghubungkan dua subjek dua predikat, maka subjek predikat setelahnya itu dibalik. Tapi selain conjunction nor tidak boleh seperti ini. Ya. Nah, berarti jawabannya yang mana? Charlie, sir. The answer is Charlie. Good. Nanti kalau diartikan
pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukan hal tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke latihan buat teman-teman untuk penerapan yang sudah teman-teman pelajari hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Ya, Sir, pengen nanya, Sir. Boleh, silakan, Mister. Sorry banyak nanya nih. Nggak apa-apa, it's okay. Apa yang pertama yang ingin saya tanyakan dalam mungkin agak melenceng dikit sih, Sir. Dalam academic writing, apakah versi ini bisa dipakai, Sir? Sangat bisa, Mister. Malah justru kalau teman-teman eh, nulis, maksudnya Mm-mm. teman-teman ngambil IELTS misalnya ya, IELTS itu kan Ya. ada tes menulisnya. Nah, sangat disarankan kalau teman-teman bisa menginversi bentuk kalimat, diinversi karena itu nanti akan terdengar lebih formal, lebih akademik. Kalau bisa dibilang itu lebih tinggi nilainya atau bandnya. Kalau di IELTS itu nyebutnya band, kalau di TOEFL itu score. Jadi nilainya nanti kalau teman-teman bisa menginversi, misalkan mau bilang saya jarang makan siang di tempat kerja, itu daripada bilang I seldom have lunch at work, you may say seldom do I have lunch at work. Nah itu nanti akan menambah band teman-teman. Jadi apa grammatical range-nya teman-teman atau ilmu grammarnya teman-teman itu dianggap lebih tinggi dibandingkan rata-rata orang seperti itu. Tapi nggak semua jangan diinversi juga ya. Jadi kalau ditanya apakah kalau di writing bisa dipakai, jawabannya sangat bisa, Mister. Oh, ya, Sir. Terus yang kedua, Sir, ini sih cuman ini aja. Tadi kan yang agak banyak itu kan yang adverb negatif kan, Sir? Iya, betul. Yang itu kayaknya harus dihapus ya, Sir, atau ada trik gitu gimana supaya bisa tahu gitu kan agak banyak juga sih anunya. Ini Banyak. jangan ini jadi gini teman-teman. Tapi ini Ah, beda-beda ya tiap orang. Bukannya saya iya. menyalahkan tidak teman-teman. Tapi gini, hilangkan menurut saya sih, ini hilangkan eh, hilangkan apa ya? Pemikiran teman-teman kalau belajar itu harus menghafal. Karena saya sendiri sangat tidak setuju kalau kita disuruh hafalan. Saran saya gini, daripada teman-teman hafalan, setelah kelas misalkan kan pasti teman-teman butuh catatan tuh untuk mencatat karena kalau nggak dicatat trust me guys, you will lose everything. Teman-teman nanti bakal kehilangan apa yang udah dipelajari. Jadi untuk merekamnya itu mau nggak mau harus dicatat. Nah nanti teman-teman catat, ketika teman-teman sudah paham dan mencatat, itu nanti ketika latihan tinggal buka, latihan buka. Itu nanti lama-lama akan di luar kepala. Kalau ragu tinggal buka lagi, ragu tinggal lebih enak juga, tidak membebani otak kita yang harusnya cuma buat latihan, harus hafalan. Seperti itu. Oke, Sir, makasih, Sir. Oke, dapat ya. Tapi itu Yes. hanya apa ya Iya. bisa dibilang sudut pandang atau point of view. Kalau teman-teman ada yang berpandangan berbeda, I'm sorry guys, I didn't mean to apa namanya to oppose you. Bukan berarti saya ingin menentang kalian, enggak. Cuman hanya pandangan saja. Kalau pandangan saya yang saya rasakan adalah ketika saya belajar dengan hafalan dan ketika saya mencoba-coba-coba lebih enak kalau mencoba-coba-coba gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan nih, Sir berarti B itu nggak pernah jadi auxiliary ya di soal sebelumnya? Oke, good question teman-teman. Nah, di sini tadi kan di pilihan ganda itu ada auxiliary B teman-teman. B itu adalah salah satu auxiliary. Buktinya dia di sini juga jadi auxiliary. Auxiliary di dalam predikat itu boleh muncul lebih dari satu teman-teman. Ya, tapi ada syaratnya. Syarat pertama adalah eh, hanya tuh gini, tidak boleh dari keluarga yang sama. Jadi setelah misalnya sebelumnya ada will, kok setelahnya mau bilang dapat, akan bisa gitu ya. Itu nggak bisa kita bilang will can. Ya, jadi nggak boleh sesama keluarga itu ketemu satu sama lain itu nggak boleh. Oke, kecuali dari keluarganya to be. Karena to be punya keluarga, anak tiri lah bisa dibilang seperti itu, namanya being. Nah, kalau sudah ada to be, mau diikuti to be lagi itu being. Tapi selain to be itu nggak boleh. Loh, Sir, saya pernah menemukan dalam bahasa Inggris have had atau has had. Nah, hati-hati teman-teman. Kalau teman-teman menemukan ada has had, itu had-nya bukan auxiliary. Ini adalah kata kerja inti. Ya, nah, artinya memiliki. Nah, kalau has-nya yang sebelumnya itu artinya telah atau sudah. Oke, jadi hanya to be saja keluarga auxiliary yang boleh ketemu sesama keluarganya. Seperti itu. Jadi misalnya gini, urutannya kalau auxiliary ketemu auxiliary yang lain itu dari keluarganya modal dulu. Ya, kemudian setelah keluarganya modal itu dari keluarganya have, has had atau perfect ya. Kemudian setelahnya mau diikuti keluarganya to be nggak apa-apa.
Nah, setelahnya keluarga to be, diikuti keluarga to be lagi nggak apa-apa, tapi harus yang being. Kalau mau diikuti auxiliary lagi. Ya, nah jadi itu nanti agak panjang. Misalnya will have been being, itu boleh. Seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah be itu nggak bisa jadi auxiliary, jawabannya bisa, Mister. Tapi dia nggak bisa jadi auxiliary yang paling depan. Kalau misalkan to be jadi auxiliary yang paling depan, itu pakainya bukan be, tapi is, am, are, atau kalau nggak gitu was atau were. Seperti itu, Mister. Sir, Iya, gimana? berarti kalau dia misalnya dalam kalimat pasif, misalkan apa the present phrase will be stopped misalkan, Heeh. be di sini fungsinya sebagai apa sih? Tetap auxiliary juga ya? Betul. Kalau ada verb setelahnya pasti auxiliary. Oh gitu ya. Oke. Gimana? Dapat, Mister? Untuk be di sini dia tetap auxiliary ya, karena setelahnya ada verb 3. Berarti be Jadi itu kan auxiliary ya, Sir ya? betul, dia auxiliary. Biasanya kan ada kalimat nggak tahu sih biasanya baca gitu terus misalnya bla 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 to be terus ada verb, langsung verb 3 gitu. Kalau ada to-nya beda lagi, Mister. Kalau ada to, pokoknya teman-teman Hmm, menemukan to setelah misalkan to be continued gitu ya, bersambung artinya, atau hmm, untuk teruskan misalnya. hmm, hmm. Ini bukan predikat, teman-teman. Ya, ini bukan predikat karena ada to-nya di situ. Ini menjadi to verb 1. Seperti itu. Dan to verb Berarti 1 kalau di nggak sini bisa. berarti Gimana? be di sini fungsinya apa nih Sir? Yang to be continued. Ya sebenarnya dianggap jadi satu ya, tapi kalau kita analisa dia to verb 1 gitu. Nah, apakah dia auxiliary? Jawabannya auxiliary, tapi di sini bukan auxiliary sebagai predikat. Ya, karena sebelumnya ada to-nya. Kan masih ingat kita lihat itu Hmm, di sebelumnya, teman-teman, yang paling depannya. Seperti itu. hmm. Kalau ada to pasti setelahnya itu menjadi keterangan. Nah, ini keterangan. Seperti itu. Ya, makasih Sir. Oke. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, sekarang kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Sebenarnya nggak sulit kok, teman-teman. Silakan, coba dicoba dulu ya. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada kata kerja sebagai predikat, berarti di sini harus diisi dengan predikat. Sebelum titik-titik juga belum ada subjek ya, teman-teman. Berarti di sini kita juga butuh subjek gitu ya. Nah, tapi kok subjek tempatnya di tengah? Kita cek sebelumnya ternyata ada not until the First World War. Itu adalah penanda inversi. Kenapa? Karena ada not until. Penanda inversi negatif nomor 3 yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi ya. Berarti cari dulu yang predikat kemudian diikuti subjek. Ya, betul. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Oke, itu ada auxiliary was, subjeknya a determined effort, predikat maksudnya verbnya adalah verb 3 made. Itu pasif ya. Nah, nanti kalau diartikan tidak sampai Perang Dunia Pertama sebuah usaha yang nyata itu dibuat untuk mengembangkan atau memajukan sistem jalan di Amerika Serikat. Seperti itu. Kalau yang alfa tidak diinversi tidak bisa, kalau yang bravo tidak ada subjeknya. Ya, made itu butuh objek, teman-teman. Kalau ada kata kerja yang butuh objek, kita pindah langsung di sebelumnya subjek, nanti subjeknya akan jadi objek. Karena apa namanya, kata benda yang jatuh di setelahnya kata kerja yang butuh objek, dia adalah objek. Nah, kita nanti malah kehilangan subjeknya, ya kan? Bravo nggak bisa, Alpha juga nggak bisa. Yang Charlie ada conjunction tiba-tiba. Padahal di soal belum ada subjek predikat, di pilihan Charlie subjek predikat cuma satu, Charlie nggak bisa. Ya. Nah, nanti jawabannya delta yang kita sudah artikan tadi. Oke. Lanjut lagi ke nomor 2, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alfa. Oke, semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama. Cari predikat dulu. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang belum ada predikat. Subjek juga belum ada. Nah, berarti kita butuh subjek sama predikat. Tapi kok subjek tempatnya di tengah-tengah seperti ini, maka teman-teman perlu curiga. Ada apa di sebelumnya? Nah, ternyata sebelumnya ada keterangan tempat ya. Kalau diartikan kan in the eastern part of New Jersey itu di bagian timurnya New Jersey. Nah, itu keterangan tempat. Pindah di sebelumnya subjek dan gak ada koma sebelumnya, maka itu jadi penanda inversi. Maka cari predikat dulu, baru subjek. Ya. Yang alpha ada predikat lies, subjeknya adalah the city of Elizabeth. Nah, kebetulan lies itu kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman. Kalau kata kerjanya tidak butuh objek, itu pemakaiannya kayak to be, langsung dipindah. Sebelumnya subjek nggak apa-apa. Oke, contohnya misalnya come, misalnya go, dan seterusnya itu. Misalnya arrive, dan seterusnya. Itu kalau ditaruh di sebelumnya subjek langsung nggak masalah. Karena dia nggak butuh objek. Kata benda setelahnya nggak mungkin objek. Itu pasti subjek, seperti itu. Kemudian yang bravo, di situ ada subjek the city of Elizabeth. Predikatnya lies, tidak diinversi, tidak bisa. Ya, teman-teman. Kalau yang Charlie ada predikat lies tapi tidak ada subjeknya karena around the city of Elizabeth itu keterangan tempat. Oke, kalimat tidak bisa kalau tidak ada subjeknya. Oke, kalau yang Delta di situ ada predikat lagi. Maksudnya ada predikat, ada subjek the city of Elizabeth, tapi double penanda inversi. Sudah ada keterangan tempat, ditambahi keterangan tempat lagi yang tidak jelas atau indefinite. There itu kan artinya di sana. Di sana mana? Nah, itu sebelumnya udah dijawab. Seperti jadi itu pemborosan. Oke, jadi jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau diartikan di bagian timur New Jersey ada gitu ya, atau di bagian timur New Jersey kota Elizabeth berada atau ada. Yaitu sebuah pusat manufaktur dan pengemasan barang atau pengiriman barang yang besar seperti itu. Oke, lanjut ke number 3. Silahkan teman-teman. You have 30 seconds, time's yours. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Sudah dapat ya, salah nggak apa-apa. Kita belajar. Baik, ada jawaban bravo, bravo, bravo. Dan saya lihat semua menjawab bravo. Kita cek bareng. Cari predikat dulu. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang tidak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti di situ kita butuh predikat ya. Kemudian di sebelumnya titik-titik belum ada subjek juga. Nah, berarti di sini kita butuh subjek sama predikat. Tapi kok tempatnya di tengah kalimat subjek. Apalagi sebelumnya nggak ada koma sama sekali. Maka teman-teman wajib curiga ada apa di sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sebelumnya itu ada located at the upper end of each. Itu kan ada verb 3 agak panjang teman-teman. Itu menjadi penanda inversi. Jadi di situ kita butuh predikat saja karena subjeknya sudah ada yaitu an adrenal gland. Ya, teman-teman. Jadi cari predikat saja. Nah, tapi di pilihan ganda itu tidak ada yang predikat saja. Tapi yang pasti Charlie sama Delta salah ya, karena tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Sedangkan di soal kita butuh predikat. Nah, tinggal alpha sama bravo, teman-teman. Nah, yang alpha di situ ada conjunction. Sedangkan subjeknya cuma satu, predikatnya juga cuma satu. Jadi nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang bravo. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kidney itu artinya ginjal. Dia kata benda, teman-teman. Dia bukan subjek. Posisinya kidney di sini sebagai apa? Ada yang tahu? Bisa teman-teman? Ada yang mungkin pengen nyoba? Ya, dia adalah keterangan ya, karena di situ ada of-nya. Bisa dibilang object of preposition atau objeknya dari preposisi of yang nantinya dia akan dijadikan satu menjadi keterangan. Karena of di situ dia preposisi, teman-teman. Preposisi ini selalu butuh objek.
Jadi harus dikasih objek di sini dulu baru predikat dan subjek. Nah, jadi jawabannya yang bravo nanti kalau diartikan, terletak di ujung atas dari setiap ginjal ada sebuah kelenjar adrenal, seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number 4. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban alfa, alfa, alfa. Ya, semuanya menjawab alfa. Ya, betul, teman-teman. Jawabannya adalah alfa. Alasannya, di situ ada ada predikat auxiliary deed, verb-nya adalah begin. Ya, auxiliary verb, subjeknya di tengah-tengahnya yaitu Cornell University. Nah, ini inversi. Berarti di depan sendiri itu kita disuruh mencari penanda inversi. Nah, ini yang saya minta teman-teman untuk foto tadi, yaitu penanda inversi nomor 3. Jawabannya adalah yang alfa. Kalau yang bravo walaupun dia negatif, not since yang artinya tidak sejak itu nggak ada, teman-teman. Kalau dalam bahasa Inggris, not since itu artinya bukan karena. Nah, tapi kalau since yang artinya karena, dia adalah conjunction. Kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikat itu cuma satu. Ya. Nah, kalau yang Charlie sama Delta itu preposisi dan dia positif. Nanti kalau digabung dengan kata benda 1895 itu nanti menjadi keterangan waktu. Keterangan waktu kalau dia positif itu bukan penanda inversi. Ya, yang penanda inversi tadi adalah keterangan tempat. Penanda nomor 2. Nah, kalau yang alfa itu jadi menjadi keterangan tempatnya menjadi negatif. Jadi penanda inversi nomor 3, keterangan yang maknanya negatif, ya kan? Nah, nanti kalau diartikan tidak sampai tahun 1895 Universitas Cornell mulai menawarkan sebuah gelar di bidang ornitologi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 5. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat semua menjawab alfa. Ya, betul teman-teman. Sebenarnya tanpa mencari subjek predikat pun, kita bisa langsung menjawab dengan langsung melihat sebelum titik-titik. Ya kan? Di sebelumnya titik-titik itu ada kata when. Masih ingat? When itu kelas katanya adalah conjunction. Dan conjunction ini adalah musuhnya inversi. Kalau ada conjunction, setelahnya harus urut subjek dulu baru predikat. Ya, jadi jawabannya yang alpha. Itu subjeknya inflation, predikatnya began. Began gitu ya. Nah, nanti kalau diartikan tingkat harga di tingkat rata-rata dari harga di Amerika Serikat itu naik dengan sangat sedikit sejak tahun 1953 sampai pertengahan 1960-an ketika inflasi bermula. Nah, kalau yang Bravo di situ diinversi nggak bisa karena nanti when ini menjadi kalimat tanya. Jadi when did inflation begin? Nanti jadi kapan inflasi itu bermula? Jadi pertanyaan. Sedangkan titik-titik, maksudnya setelah titik-titik ditutup dengan tanda titik, bukan tanda tanya. Berarti nggak bisa ya. Kalau yang Charlie di situ ada subjek tapi nggak ada predikat, nggak bisa, teman-teman. Kalau yang delta diinversi nggak bisa. Yang tadi saya sebutkan setelah conjunction harus urut, kecuali conjunction nor. Ya. Oke, lanjut lagi number 6. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, thumbs over. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng.
Baik, ada jawaban alfa, dan saya lihat semua menjawab alfa. Baik, kita cek ya. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada was, subjeknya yang belum ada ya, teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat A, B, C, D itu nggak ada yang bisa jadi subjek. Ya kan, nggak ada kata benda ataupun kata ganti yang lepas. Tapi nggak mungkin kalimat nggak ada subjeknya. Nah, berarti itu bukan tempatnya subjek itu di sebelumnya predikat, tapi di setelahnya predikat. Ya, teman-teman. Nah, berarti was di situ auxiliary, verb-nya adalah late. Subjeknya adalah the first fully successful transatlantic cable. Nah, berarti ini inversi, kita disuruh mencari penanda inversinya. Ya, betul. Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, not until 1866 was the first fully successful transatlantic cable finally laid. Kalau diartikan, tidak sampai tahun 1866, kabel transatlantik pertama kali itu berhasil diletakkan. Maksudnya diletakkan di bawah laut. Itu untuk menghubungkan internet, ya. Oke, nice. Lanjut ke number 7. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat semuanya, teman-teman. Baik, ada jawaban bravo, bravo. Ada juga delta. Alright, kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada is used. Subjeknya it. Sebelumnya ada conjunction fanbush yang ada koma sebelumnya pas satu ya. Berarti dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, artinya di sini tadi itu harusnya diisi dengan subjek sama predikat. Nah, tapi kalau subjek tempatnya bukan di depan sendiri, apalagi sebelumnya nggak ada koma, maka wajib dicek sebelumnya ada apa. Nah, ternyata sebelumnya ada kata not only, itu penanda inversi nomor 3 yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi. Ya, berarti bukan cari yang subjek predikat, tapi cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, jawabannya jelas ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Di situ ada auxiliary is, verb-nya adalah used, tengah-tengahnya ada subjek yaitu seismology. Oke. Nah, nanti kalau diartikan, tidak hanya seismologi itu digunakan untuk menentukan kedalaman dasar laut, tapi dia juga digunakan untuk mendeteksi letak minyak. Seperti itu. Kalau yang alfa bukan subjek, bukan predikat, nggak bisa, padahal di kalimat ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kalau yang bravo tidak diinversi, nggak bisa, karena ada penanda inversi yang ada di sebelumnya subjek. Kalau yang Charlie sama kayak yang alfa, ada subjek tapi nggak ada predikat. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 8. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Sorry, silahkan. Oke, thumbs up. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semua menjawab delta. Baik, mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa, dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Berarti di sini kita butuh predikat. Sebelumnya nggak ada subjek juga ya. Karena there nggak bisa jadi subjek, teman-teman. Nah, tapi there itu kalau ditempatkan di sebelumnya subjek, itu menjadi penanda inversi. Maka di sini kita hanya disuruh mencari predikat karena setelah titik-titik sudah ada subjeknya, yaitu lebih dari 118 unsur-unsur kimia yang diketahui. Nah, berarti di sini kita hanya butuh predikat saja. Karena subjeknya jamak, elements, ya, maka kita butuh predikat gandengannya untuk subjek jamak, yaitu yang delta, itu R, teman-teman. Kalau is harusnya subjeknya tunggal, tapi karena dia jamak nggak bisa pakai is. Kalau yang alpha sama Charlie itu tuh verb 1 nggak bisa jadi predikat, yang Charlie juga verb ing tidak bisa jadi predikat, ya. Nah, nanti kalau diartikan ada lebih dari 118 unsur-unsur kimia yang diketahui.
Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number 9. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, thumbs up teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie, 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 dan saya lihat semua menjawab Charlie ya. Baik, kita cek bersama. Cari predikat dulu. Di situ ada kata consists. Subjeknya it. Nah, kemudian di situ ada fanboys yang sebelumnya ada 1 koma. Pas, itu berarti dia menandakan kalau dia menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Nah, berarti di titik-titik di situ tadi itu harusnya ada subjek sama predikat. Nah, tapi kok subjek tempatnya bukan di paling depan dan di sebelumnya nggak ada koma, maka harus dicek ada apa di situ. Ternyata ada not only. Nah, kalau not only tempatnya di sebelumnya subjek, maka setelahnya subjek itu dibalik menjadi predikat dulu baru subjek. Ya, jawabannya yang Charlie, teman-teman. Maaf, yang Charlie ya. Nah, nanti kalau diartikan, tidak hanya matahari itu jauh lebih besar dari planet apapun, tapi tidak seperti para planet. Matahari itu mengandung sepenuhnya bahan gas atau zat gas. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke number 10. Terakhir teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban Bravo, ada juga Alpha. Ya kan? Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada predikat help, itu verb 1. Nah, sebelumnya nggak ada subjek ya. Maksudnya but di sini itu bukan menghubungkan 2 subjek, 2 predikat, apalagi sebelumnya nggak ada koma, dia hanya menghubungkan 2 yang sama. Kalau setelahnya itu ada predikat, harusnya sebelumnya but tadi itu juga harus ada verb 1 sebagai predikat juga untuk yang dihubungkan sama but. Harus setara, paralel ya. Berarti di sini harusnya ada verb 1, teman-teman. Nah, sekarang kita cek apakah sudah ada subjek. Nah, ternyata sudah ada subjek, yaitu genetically modified organisms. Masih ingat kalau ada huruf yang berawalan besar-besar seperti ini berarti dia adalah nama. Kalau nama berarti itu kata benda. Dan kalau tempatnya paling depan dia sebagai subjek. Hati-hati dengan not only, teman-teman. Not only di situ jebakan ya. Karena kalau not only itu tempatnya bukan di sebelumnya subjek, berarti dia bukan penanda inversi. Kecuali kalau not only ini dipindah sebelumnya subjek, itu jadi penanda inversi ya. Jadi kita hanya diminta mencari verb 1 saja. Oke, jawabannya adalah yang Bravo. Nah, kalau yang alpha salahnya karena nanti subjeknya ada double. Di soal sudah ada genetically modified organisms, di alpha ada subjek lagi. Ya, jadi alpha nggak bisa. Kalau yang Charlie apalagi di situ ada subjek lagi, padahal kita hanya butuh verb 1 untuk dihubungkan dengan fanboys but. Nah, kalau yang delta ada conjunction, subjek, predikat, tapi ini belum ketemu. Kalau mau dimasukkan susunan CSP, ya, atau anak kalimat kita biasa nyebutnya, nah maka di situ harusnya dilengkapi dulu kalimat sebelumnya. Kalimat yang mau ditambahin ini. Sedangkan ini belum lengkap verb 1 yang dihubungkan dengan but. Jadi kita sebenarnya hanya butuh verb 1 saja. Ya, jawabannya Bravo. Nanti kalau diartikan, organisme-organisme yang dimodifikasi secara genetik tidak hanya mengurangi dampak pertanian terhadap lingkungan, tapi juga membantu untuk melindungi lingkungan itu. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai inversi atau pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek. Ada 5 penanda ya, teman-teman, yang sebenarnya itu tidak perlu dihafal karena hanya 5 kok. Ada there, pindah di paling depan sebelum subjek. Kemudian ada keterangan tempat, pindah sebelumnya subjek, tanpa koma. Kemudian ada negative adverb atau keterangan yang mananya negatif, pindah sebelumnya subjek tanpa koma. Dan yang kelima, setelahnya more than. Jadi setelahnya than itu boleh diinversi, boleh tidak.
ya. Dan yang terakhir ketika ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang, pindah sebelumnya subjek tanpa ada koma, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita dismiss the class. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, teman-teman? Atau mungkin hanya sebenarnya perlu teman-teman hajar di latihan saja. Baik, sebelum kita tutup sebentar, jangan meninggalkan seperti biasa teman-teman. Jangan meninggalkan area upacara. Saya mau ini apa namanya? Absensi ya. Sebentar. Oke, baik. Thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a great day, guys. See you next time.